Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program kita menggali kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan, mempelajari tentang satu teks, yaitu Kejadian pasal 3 ayat 1-24. Teks yang tentunya tidak asing bagi kita, yang sangat populer, tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Sebelum kita lebih jauh untuk bersama-sama melihat bagian firman Tuhan ini dan kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan untuk menolong kita sekalian. Tuhan, pimpin kami di dalam mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk memahami sabda Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kami semakin melihat kebenaran-Mu yang begitu luar biasa untuk menjadi satu pegangan dalam kehidupan kami di dalam dunia ini, ya Tuhan. Terima kasih, pimpin kami semua. Haleluya, amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat Kejadian pasal 3 ayat 1-24. Saya tidak usah lagi membacakan teks firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu ada di rumah membaca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24, sehingga kita bisa melihat cerita yang begitu luar biasa, dan kita melihat karya Allah dalam peristiwa ini juga begitu luar biasa, sehingga kita terus terkagum-kagum kepada pencipta kita, Allah kita yang hidup, yang begitu juga mengasihi kita. Nah, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3, di mana manusia jatuh ke dalam dosa, tapi di dalam kejatuhannya manusia tidak dibuang oleh Tuhan. Dalam kejatuhannya justru Allah mencari. Dalam kejatuhannya Allah tidak membiarkan, tapi Allah mencari dan Allah menyelamatkan. Mengapa? Kalau kita melihat dalam pasal sebelumnya, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas Kejadian pasal 1. Kita ingat bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6. Bukan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, bukan. Hari ke-6. Mengapa? Karena Tuhan menyediakan terlebih dahulu segala kebutuhan manusia. Itu kasih Tuhan terlihat di sana. Tuhan mempersiapkan dulu segala sesuatunya di hari pertama sampai hari ke-5. Setelah itu pada hari yang ke-6 baru Allah menciptakan manusia. Kemudian manusia yang diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6 memiliki kualitas yang berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain tidak dikatakan, baiklah kita menciptakan seluruh jagat raya serupa dan segambar dengan kita. Tidak ada. Hanya pada hari yang ke-6 barulah Tuhan Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa kita. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak memiliki makna. Memiliki makna yang begitu luar biasa. Manusia berbeda secara kualitas dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia memiliki kemampuan untuk berelasi dengan penciptanya. Manusia adalah makhluk yang memiliki intelektual yang begitu luar biasa dari Tuhan. Jadi ini harus kita syukuri. Kita harus bersyukur. Terima kasih, Ku beri kemampuan untuk aku bisa berelasi. Aku bisa berbincang-bincang dengan penciptaku yang begitu agung, yang begitu luar biasa. Nah, kita melihat Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam teks firman Tuhan ini, bagaimana proses kejatuhan manusia ke dalam dosa yang begitu luar biasa. Tetapi dalam proses kejatuhan itu
kita juga melihat bagaimana tangan kasih Tuhan Dia ulurkan untuk manusia yang jatuh. Mari kita melihat bagian demi bagian dalam teks ini untuk kita melihatnya lebih jauh. Ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nampaknya ini sesuatu yang kalau kita melihat dunia sekitar kita, ya bukan ular kelihatannya binatang yang cerdik. Bukan. Udah banyak binatang yang cerdik. Sebutkan saja anjing. Itu cerdik, itu binatang pandai itu. Ada lumba-lumba yang bisa dilatih, lalu akhirnya dia bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh pelatihnya. Bukankah itu satu kepandaian, kecerdikan? Ada binatang kera yang bisa dilatih sehingga dia juga bisa mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Wah, luar biasa banyak. Nah, kalau ular apa kecerdikannya? Bukankah kalau kita melihat seekor ular, wah mengerikan, menjijikkan bahkan, ya kan? Tapi kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini seringkali menjadi pertanyaan ya dalam kelompok-kelompok kekristenan tertentu, atau banyak orang Kristen juga mempertanyakan hal ini. Tapi kalau kita melihat dalam bagian ini, ya ular adalah binatang yang cerdik. Nah, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Nah, dari ayat ini seorang penafsir mengungkapkan kemungkinan dari ayat 14 inilah kecerdikan ular itu hilang. Tidak ada lagi, tidak nampak. Nah, kalau kita melihat dalam perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16, pada waktu Yesus berkata bahwa orang Kristen harus cerdik seperti ular. Kemungkinan Yesus menunjuk pada saat sebelum ular kehilangan kecerdikannya. Nah, kemudian ada lagi yang seringkali menjadi pembahasan di antara orang-orang Kristen, ular yang bisa berbicara. Sehingga dari pertanyaan ini muncul kesimpulan bahwa ini hanyalah dongeng belaka. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, coba kita menyimak dari bagian-bagian firman Tuhan. Ada bagian firman Tuhan yang mengungkapkan bahwa Tuhan bisa membuat seekor keledai berbicara kepada Bileam. Ya. Dalam dunia okultisme, kalau kita terjun dalam pelayanan okultisme, banyak keanehan-keanehan terjadi. Setan punya kuasa, meskipun dia tidak maha kuasa, tapi dia punya kuasa untuk melakukan apa yang dia inginkan. Nah, apakah setan tidak bisa membuat ular berbicara? Pasti bisa. Kenapa tidak? Sehingga ini bukan sebuah keanehan yang membuat akhirnya orang Kristen beranggapan ini adalah sebuah dongeng. Tidak, bukan. Ini bukan sebuah keanehan. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Setan juga punya kuasa. Dia bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Nah, kita melihat dalam bagian ini juga dikatakan bahwa bukan setan yang dipakai dalam bagian ini, tapi ular. Ini menjadi pembelajaran bagi kita kan, bahwa ini pengalaman kita. Pada waktu kita berhadapan dengan seseorang yang mengajak kita untuk jauh dari Tuhan, kita kan udah lihat setan di mana.
Pada waktu ada seseorang merayu kita untuk kita melakukan dosa, kita nggak lihat setan ada di mana. Tapi di balik pekerjaan-pekerjaan orang yang jauh dari Tuhan, di balik pekerjaan-pekerjaan orang yang mau membawa kita jauh daripada Tuhan, di balik semuanya itu pekerjaan setan, itu pekerjaan iblis. Jadi kalau kita kembali kepada teks ini, setan memakai ular. Pada waktu dia berbicara kepada manusia, si ular itu berbicara kepada manusia. Di balik semuanya itu adalah pekerjaan setan. Baik, mari Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, kita melihat kembali dalam ayat 1. Di mana ayat 1 di sini kita melihat serangan setan kepada manusia, kepada Hawa. Setan menyerang Hawa pada saat Hawa seorang diri. Kalau kita perhatikan dalam ayat 6b, kata-kata yang bersama-sama dengan dia, dalam ayat 6b, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, ini jangan diartikan bahwa Adam sudah bersama-sama dengan Hawa mulai dari ayat 1 tadi. Tidak. Karena apa? Coba kita perhatikan dalam ayat yang ke-17a. Ayat yang ke-17a dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon. Mendengarkan perkataan istri. Jadi kita melihat di sini Adam tidak mendengarkan perkataan setan. Tidak. Karena dia tidak sedang bersama-sama Hawa pada waktu itu. Sehingga pada saat itu Hawa sedang seorang diri. Artinya apa? Dari bagian ini saya ingin mengajak kita belajar bahwa setan pandai untuk mencari waktu yang tepat menjatuhkan anak-anak Tuhan. Setan pandai mencari dan menunggu dengan sabar waktu yang tepat. Pada waktu dia melihat waktu yang tepat, maka pada saat itu dia segera bertindak dan membuat kita jatuh. Itu sebabnya jemaat Tuhan, firman Tuhan tidak pernah bosan. Dia selalu mengingatkan kita waspada, berjaga-jagalah. Iya, mari kita memiliki sikap waspada, karena dia sedang mengintip. Dia sedang melihat kita. Pada waktunya tepat dia menerkam kita dan mencabik-cabik kita. Kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini serangan setan kepada Hawa itu dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Nah, dalam bagian ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk kita melihat bagaimana tipu daya setan melalui firman Tuhan. Pada waktu kita lengah, kita tidak mau belajar firman Tuhan, kita menyepelekan firman Tuhan, maka disitulah titik awal kejatuhan kita. Kita melihat dalam bagian ini, setan menyerang supaya Hawa meragukan firman Tuhan. Ayat 1b. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Coba kita perhatikan ayat ini. Setan memutarbalikkan firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman semua pohon bisa dimakan, cuma satu yang tidak boleh. Tapi setan berkata bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Diputar balik. Diputar balik seolah-olah Tuhan melarang jangan makan semua buah pohon dalam taman ini. Betapa kejamnya Tuhan Allah. Itu yang ada di benak setan untuk mengelabui Hawa pada saat itu. Nah, kita melihat reaksi Hawa
pada waktu mendengar. Ayat yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Reaksi Hawa pada saat mendengar perkataan setan, semua tidak boleh dimakan, maka reaksi Hawa adalah apa? Dia mengurangi firman Tuhan. Kalau kita perhatikan, kata semua itu tidak ada lagi. Kata semua dalam Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua. Tapi Hawa menghilangkan kata semua. Dan dalam ayat yang ketiga, Hawa menambahi firman Tuhan. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17 tidak ada kata raba. Tidak ada. Jadi Hawa dalam bagian ini dia menambahi, dia mengurangi firman Tuhan yang disampaikan, sehingga ini menjadi kekacauan. Memang jemaat yang Tuhan kasih, ini menjadi perenungan kita ya. Mari kita belajar sehingga kita tidak pernah mengurangi, menambahi firman Tuhan dalam hidup kita. Setan jelas sekali dia ingin supaya Hawa tidak percaya kepada Allah. Setan jelas ingin supaya Hawa menganggap firman Tuhan tidak benar. Diputar balikan firman Tuhan itu. Setan ingin supaya Hawa menganggap bahwa hukuman itu tidak ada. Tidak ada. Jadi setan menyerang firman Tuhan sehingga Hawa meragukan firman Tuhan dan Hawa meragukan Allah sendiri. Karena itu jemaat yang Tuhan kasih, kita harus belajar firman Tuhan baik-baik. Belajar firman Tuhan baik-baik. Lalu setelah itu, selain dia menyerang firman Tuhan dalam kehidupan Hawa, setan juga menyerang dengan dusta. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu dusta. Coba kita bandingkan dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Yohanes pasal 8 ayat 44. Firman Tuhan berkata demikian. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Ini jelas sekali. Jadi memang kita melihat dalam teks Kejadian pasal 3 dalam ayat yang kelima, setan menyerang dengan dusta. Dia menawarkan sebagai semua imbalan. Ingat ya dalam Matius pasal 4 juga, di mana pada waktu Yesus dicobai, dia juga menawarkan semua imbalan. Imbalan yang ditawarkan setan ialah menjadi seperti Allah. Luar biasanya. Itu adalah dusta yang disampaikan setan kepada Hawa. Saya bacakan sekali lagi di dalam ayat yang kelima.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi setan mengajak kita melanggar firman Tuhan dengan imbalan-imbalan tertentu kan. Banyak sekali kalau kita dengar dalam pelayanan-pelayanan, ada banyak orang-orang Kristen dikecoh oleh setan dengan imbalan-imbalan tertentu, ya, bolos dari ibadah-ibadah, ya, dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Ya, yang penting aku senang nggak apa-apa ikut ibadah, tidak ikut ibadah nggak apa-apa, yang penting aku senang. Kita sudah mengecewakan Tuhan. Kita pergi ke dukun menggunakan magic, kita pergi ke dukun supaya sehat, ya itu imbalan tuh. Imbalannya sehat, imbalannya sembuh, imbalannya kekayaan, imbalannya kesuksesan. Banyak orang-orang yang katanya Kristen tetapi pergi ke dukun, pergi ke tempat-tempat tertentu untuk melakukan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan hal yang diinginkan. Kalau dia terus berdoa kepada Tuhan, tidak pernah ia dapatkan apa-apa. Kenapa tidak? Aku memohon kepada kuasa yang lain. Sehingga gereja itu hanya topeng belaka. Pelayanan hanya topeng belaka. Semua hal-hal rohani yang kelihatannya bagus itu hanya topeng belaka. Banyak ya. Kalau kita mulai pakai topeng, mari kita bukalah topeng itu. Tuhan, aku buka. Inilah aku, ubahlah hidupku Tuhan, supaya aku menyenangkan hati Tuhan. Itu pekerjaan setan. Jadi setan memberi imbalan supaya hati kita senang, supaya kita merasa senang, tapi di ujungnya malu. Sekarang kita melihat bagian yang lain tentang kejatuhan Adam dan Hawa. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, hati-hati dengan dosa melihat. Dengan melihat. Kadang dengan melihat kita jatuh dalam dosa. Ingat ya, peristiwa Daud di dalam 2 Samuel 11 ayat 2. Pada waktu dia melihat, maka dia jatuh dalam dosa. Dalam diri Hawa timbul keinginan untuk makan setelah ia melihat. Ia mengambil buah itu dan makan. Hawa juga memberikan buah itu kepada Adam, suaminya. Dan Adam ikut makan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa tidak mengindahkan perkataan Tuhan. Mereka, khususnya Hawa, mengindahkan perkataan setan. Lalu akhirnya ia juga berbicara kepada suaminya. Dan akhirnya mereka berdua jatuh dalam dosa. Mereka mungkin sudah puluhan kali lewat pohon itu, tapi tidak jatuh. Tetapi kali ini mereka jatuh. Kenapa? Ini memberikan pelajaran kepada kita. Tidak ada satupun di antara kita yang kebal terhadap dosa. Maka kita harus waspada. Dan dosa Adam dan Hawa tidak ringan. Coba kita perhatikan. Mereka tidak peduli dan tidak percaya pada firman Tuhan, kan? Begitu setan memutarbalikkan firman Tuhan, maka Hawa mulai tidak berdaya. Dia mulai percaya akan perkataan setan. Dia lupa akan perkataan Tuhan, firman Tuhan, sehingga ia lebih melakukan apa yang dikatakan oleh setan.
Mereka berambisi untuk menjadi seperti Allah, seperti tertulis dalam ayat yang ke-6 tadi. Perkataan setan, perempuan dalam ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Ayat yang ke-5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu perkataan setan. Pada waktu setan berbicara seperti itu, Hawa dan Adam dan Hawa ingin mereka menjadi seperti Allah. Kalau kita bandingkan dengan pribadi Tuhan Yesus, ya berbeda loh. Yesus justru mengosongkan dirinya. Filipi pasal 2 ayat 5-7, dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Kealahannya itu tidak dianggap. Dia mengosongkan dirinya. Jadi Adam dan Hawa diciptakan sebagai peta dan teladan Allah, tetapi mereka ingin menjadi seperti Allah. Ini adalah pemberontak. Juga kita melihat dalam ayat yang ke-10. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sebenarnya Adam, dia takut bukan karena telanjang. Dia berdusta. Tidak mau mengaku dosa. Dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-13 kalau kita membaca bagian ini. Bahkan menyalahkan orang lain dan Allah sendiri. Ya kan? Kalau kita membaca 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia menyalahkan perempuan yang ada di sisinya dan yang kau tempatkan, menyalahkan Allah tuh. Jadi Adam sudah menyalahkan orang lain, menyalahkan Hawa, dan menyalahkan Allah yang menempatkan Hawa di sisinya. Wah, betapa luar biasanya mereka. Ya. Jadi kita melihat bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Dan sekarang kita melihat akibat yang dialami oleh mereka. Yang pertama, rasa malu dan rasa takut. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi rasa malu itu mereka alami, itu akibat dosa. Takut, rasa takut yang amat sangat mereka alami itu karena dosa. Sehingga mereka bersembunyi. Lalu bagian yang kedua, mereka mengalami penderitaan. Ayat 16 dan ayat yang ke-17 disebutkan oleh Tuhan Allah dalam bagian ini. Ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Dalam ayat 16, dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-19a. Mereka mengalami penderitaan karena dosa. Mereka mengalami kematian jasmani, ayat 19b. Kalau kita baca, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya. Jadi betapa luar biasanya dampak dari dosa, akibat dosa yang dialami. Dan yang keempat, diusir dari Taman Eden, ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Ya, jadi kalau kita membaca ayat yang ke-22a, Bapak Ibu sekalian,
Kita membaca 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita membaca ayat 22a ini, kita tidak boleh mengartikan secara hurufiah bagian ini. Ya. Bagian ini adalah sebuah ironi, sebuah ejekan. Ya. Tuhan mengatakan karena Adam dan Hawa percaya pada kata-kata setan dalam ayat yang kelima. Kemudian dalam ayat 22b sampai ayat yang ke-24, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Jadi Allah menghalangi mereka makan buah pohon kehidupan karena Allah tidak ingin firman-Nya dalam ayat 19b ya, Allah tidak ingin firman Tuhan bahwa manusia itu harus mati dalam ayat 19b lalu tidak terlaksana. Kalau mereka makan buah pohon kehidupan, maka mereka tidak akan mati, dan ayat 19b tidak terjadi. Karena itu Allah menghalangi mereka makan buah pohon kehidupan. Kemudian selanjutnya jemaat yang Tuhan kasihi, kita memperhatikan dalam bagian ini adalah kasih Allah yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah hukuman yang diberikan oleh Allah, kita masih bisa melihat kasih Allah kepada manusia. Ya, Dia menghukum ular itu. Dia menghukum ular itu. Dan kita melihat bagaimana Tuhan selalu memberikan jalan keluar sehingga Adam dan Hawa dia tidak dimusnahkan oleh penghukuman Tuhan, tapi dia justru diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Meskipun dalam penderitaan dia harus berkeluh kesah, dia harus dengan susah payah, tapi itu cara Tuhan yang terbaik untuk menolong manusia yang penuh dengan dosa. Dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka tidak dimusnahkan. Dan Tuhan mencari, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menolong mereka. Nah, dari bagian ini jemaat yang Tuhan kasihi, kita bisa merenungkan tentang bagaimana kehidupan kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan Allah, bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan, bagaimana pada waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diperhadapkan dengan rayuan-rayuan dunia ini yang bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Bagaimana reaksi kita pada waktu kita mendengar tipu daya setan untuk mengalihkan pandangan kita dari Tuhan? Bagaimana reaksi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada waktu kita mendengar tipu rayu setan supaya kita tidak peduli dengan firman Tuhan, supaya kita justru menomorsatukan diri kita, justru kita menomorduakan Tuhan, kita yang seharusnya dipuji bukan Tuhan? Bagaimana reaksi kita pada waktu kita menemukan hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari? Bukankah ini menjadi satu pembelajaran bagi kita untuk kita terus merenungkan, Tuhan, beri aku kekuatan dikala aku berhadapan dengan tipu rayu setan melalui orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Beri aku kekuatan untuk aku tetap di dalam kebenaran Tuhan. Beri aku kekuatan Tuhan. Ya, kita harus punya sikap seperti itu sehingga kita tidak kedapatan mendukakan hati Tuhan, dan bukan berkat Tuhan yang kita terima, tapi justru penghukuman dari Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, itulah pembelajaran yang bisa kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24.
tentang bagaimana kejatuhan manusia, tapi kasih setia Allah, Dia mencari manusia yang berdosa, dan Dia memberikan jalan keluar kepada manusia, sehingga manusia itu tidak dimusnahkan. Sama seperti kita sampai sekarang, Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita, Dia mengampuni kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita sekalian. Biarlah Tuhan memberkati, menguatkan kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati dan menolong kami semua dalam perenungan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Soli Deo Gloria.